Oke, langsung saja kita di sini lanjut ke pembahasan bungkai-bungkai yang ada di dalam bab 17 ya. Bungkai-bungkai yang terbentuk dari bentuk Nikkei. Ya, sebelumnya mohon maaf nih, di videonya saya sedikit agak ngos-ngosan ya, karena pakai masker ini jadi ngap ya. Mungkin agak mengganggu di suaranya, tapi ya semoga itu tidak mengganggu pemahaman kalian ya tentang bungkai-bungkai yang ada di sini ya. Yang penting penjelasannya paham lah ya. Hai, lanjut ya. Di sini kita yang pertama akan belajar tentang doshi naide kudasai ya. Doshi naide kudasai di sini itu dibentuk dari doshi, bentuk nai ditambah de kudasai. Nah, untuk maknanya sendiri ini simple-simple aja ya, yaitu tolong jangan ya. Artinya itu tolong jangan ya. Tolong jangan apa ya? Jangan melakukan sesuatu. Jadi ya, tolong jangan melakukan sesuatu. Nah, jadi bungkai naide kudasai di sini itu biasanya dipakai untuk melerai ya. Melerai secara langsung. Ketika ada orang yang akan melakukan kegiatan yang dilarang, nah kita akan melerainya dengan menggunakan bungkai ini. Misalkan ya, misalkan di sini itu dilarang merokok, tiba-tiba ada orang yang mau merokok. Nah, kita akan melarangnya dengan kalimat koko. Oke, hiragana lah. Koko de tabako o suwa nai de kudasai ya. Koko de tabako o suwa nai de kudasai. Nai de kudasai ya, dari suimas ya, menghisap atau merokok, tabako o suimas. Nah, di sini jadi suwanai de kudasai. Artinya ya, tolong jangan merokok di sini ya. Nah, sebelumnya kita juga pernah belajar tentang bungkai untuk apa ya? Melarang sesuatu ya. Masih ingat dengan pola tewa ikemaseng ya? Di sini juga tidak boleh ya, artinya tidak boleh. Tewa ikemaseng itu tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, bedanya dengan ini apa? Nah, kalau tewa ikemaseng biasanya dilakukan untuk ketika kita menjelaskan sebuah peraturan ya, menjelaskan sebuah hal yang tidak boleh dilakukan ya. Kalau naide kudasai itu biasanya ketika kita melerai langsung. Misalkan gini, di ruangan ini kita ingin menjelaskan bahwa tidak boleh merokok ya. Berarti kita akan bilang kokode tabako o sutewa ikemaseng. Di sini tidak boleh merokok, tanpa ada seorang pun yang akan merokok misalkan. Nah, tiba-tiba ada orang yang nyalain korek, dia mau merokok. Nah, kita akan melerainya dengan memakai naide kudasai ya. Meskipun kita melarangnya pakai ini juga ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya, tapi akan lebih tepat untuk menggunakan ini ya, kalau untuk kasusnya melerai langsung ya. Nah, ini untuk bungkai yang pertama itu simple, artinya kita bisa langsung tahu di sini tolong jangan ya. Kemudian kita lanjut ke bungkai selanjutnya ya, doshi naikei nakereban narimaseng ya. Semuanya bentuk nai, doshinya, jadi nai, bentuk naikeinya itu harus sudah lancar dulu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya doshi nainya itu dipakai sepenuhnya. Kalau di sini, nah, huruf i-nya dihilangkan. Ketika kita merubah doshinya ke dalam bentuk nai, i-nya dihilangkan ya. Misalkan benkyo shinai kan, benkyo shinai ya.
Nah, ketika kita mau masukin ke pola kalimat nakereba narimaseng, itu jadi benkyo shinakereba narimaseng. Ya. Di sini kan harusnya ada i-nya ya, benkyo shinai. Benkyo, nah i-nya dihilangkan jadi benkyo shinakereba narimaseng. Ya, yaitu mungkin perbedaannya ya. Nah, untuk maknanya sendiri untuk nakereba narimaseng itu juga cukup simpel, yaitu harus ya. Kalau tadi larangan, nah ini antara perintah dan anjuran gitu, atau mungkin suatu keharusan ya. Misalkan untuk contoh kalimatnya kita bisa ambil ashita shiken ga arimasu kara konban benkyou shinakereba narimasen. Ya. Artinya karena besok ada ujian, malam ini harus belajar ya. Nah, jadi intinya di sini nih, benkyou shinakereba narimaseng, harus belajar ya. Atau misalkan byoki desu kara kusuri o nomanakereba narimaseng. Ya, artinya karena sakit harus minum obat. Untuk bungkai yang nakereba narimaseng kurang lebih seperti ini ya maknanya. Penggunaannya ya ada di sini bungkainya, contoh kalimatnya ya, reibungnya. Silahkan nanti latihan. Kemudian kita lanjut saja ke yang bungkai terakhir, yaitu doshi nakutemo ii desu. Nah, ini mirip-mirip nakereba narimaseng ya. Untuk i-nya kita nggak pakai gitu, jadi dihilangkan ketika dirubah ke dalam bentuk nai ya. Nah, untuk maknanya sendiri apa untuk nakutemo ii desu ya, maknanya itu adalah tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Dengan kata lain, tidak perlu ya. Contoh misalkan byoki desu kara ya, karena sakit, gakko ikanakutemo ii desu ya, tidak pergi ke sekolah pun tidak apa-apa, atau tidak perlu pergi ke sekolah karena sakit, tidak perlu pergi ke sekolah ya. Ikimas berubah menjadi naike, ikanai disambungkan ke bentuk nakutemo ii desu, jadi ikanakutemo ii desu ya, dari ikimas ini ya. Karena sakit tidak perlu pergi ke sekolah. Atau misalkan onaka ga ippai desu kara tabenakutemo jangan gitu deh, sokono tabemono wa oishiku nai kara tabenakutemo ii desu. Artinya apa?
karena makanan ini tidak enak, tidak dimakan. Dimakan pun tidak apa-apa ya, atau tidak perlu dimakan, boleh ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk penjelasan bungkai-bungkai yang ada di bab 17 ya. Jadi kuncinya untuk memahami bab 17 itu yang pertama harus paham Nikkei-nya dulu. Kemudian ya, setelah itu akan mudah untuk menggunakan atau membuat latihan, membuat contoh-contoh kalimat dengan menggunakan bungkai Naide Kudasai, Nakereba Narimaseng, dan Naku Temo Ides ya. Dan di sini juga mungkin ada ya yang mengucapkannya susah di sini seperti Nakereba Narimaseng atau Naku Temo Ides gitu. Biasanya suka belepotan kalau yang baru belajar. Itu harus sering diucapkan ya. Nakereba Narimaseng, Nakereba Narimaseng, Nakereba Narimaseng gitu ya. Itu harus sering diucapkan biar terbiasa kita mengucapkannya. Karena biasanya belepotan kalau yang baru belajar ya. Nah, itu saja mungkin. Jadi silahkan kalau untuk latihannya silahkan latihan untuk membuat reibung ya, atau contoh kalimat dari bungkai-bungkai yang sudah kita pelajari di bab 17 ini. Hai, mungkin sekian saja untuk pertemuan di bab 17. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan, boleh di komen, boleh nanti pas juga online juga. Hai, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.